Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 sekalian, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi IPS bab 3 tentang agrikultur di Indonesia. Pengertian: ekonomi agrikultur adalah upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidup. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam agrikultur dipahami sebagai budidaya tanaman, bercocok tanam, atau pembesaran hewan ternak. Agrikultur dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan seperti pembuatan keju, tempe, atau sekedar ekstraksi. Perhatikanlah gambar pada tayangan ini yang menunjukkan contoh agrikultur, pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim pada pembuatan tempe dan keju. Potensi agrikultur Indonesia. Produk pertanian segarnya adalah buah-buahan dan sayuran. Produk andalan lainnya berupa rempah-rempah dan bahan bakar nabati atau BBN. Tanaman pangan unggulannya adalah padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan lain-lain. Sektor ini menyerap 40% tenaga kerja dan 15% menyumbang pendapatan nasional. Perhatikanlah tayangan ini yang menunjukkan contoh-contoh produk andalan pertanian berupa buah segar, rempah, dan sayuran. Perhatikan pula gambar-gambar pada tayangan ini yang menunjukkan contoh-contoh tanaman pangan unggulan, padi, ubi kayu, kacang kedelai, dan kacang tanah. Gambar pada tayangan ini menunjukkan bahan bakar nabati merupakan contoh sumber minyak nabati dari singkong, jagung, bunga matahari, dan tebu. Sektor pertanian merupakan kontributor sangat besar dalam pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja, penyediaan pangan, penyediaan bahan baku industri, memeratakan pembangunan dengan pengentasan kemiskinan, perbaikan pendapatan masyarakat, pembentuk budaya bangsa, dan penyeimbang ekosistem. 2. Peran agrikultur Indonesia. 1. Penghasil devisa negara melalui ekspor. 2. Potensi sumber daya alam yang besar dan beragam. 3. Pangsa pendapatan nasional yang cukup besar. 4. Besarnya pangsa terhadap ekspor nasional. 5. Besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Dan yang keenam adalah peran penyediaan pangan dan menjadi basis pertumbuhan pedesaan. Perhatikanlah skema pada tayangan ini yang menunjukkan bahwa produk andalan pertanian dan tanaman pangan unggulan merupakan penghasil devisa negara. Hambatan pengembangan agrikultur Indonesia. 1. Skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil. 2. Modal terbatas. 3. Penggunaan teknologi masih sederhana. 4. Sangat dipengaruhi musim. 5. Tenaga kerja pada umumnya anggota keluarga. 6. Akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar sangat rendah. 7. Pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang besar sehingga akan merugikan petani. 8. Alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Dan yang 9. Kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Strategi pengembangan agrikultur Indonesia. 1. Eco-farming adalah peningkatan sistem budaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah Indonesia. Perhatikanlah gambar pada tayangan ini yang menunjukkan contoh eco-farming yaitu terasering pada pertanian padi di daerah lereng. Strategi yang kedua adalah distribusi pupuk secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Strategi ketiga, perbaikan atau pengadaan irigasi. Dengan sistem irigasi yang baik, maka akan membuat pertaniannya berhasil. Anak-anak kelas 8 sekalian, demikianlah kiranya materi yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.